交出你们的储物戒指。请法，听说我玄一的弟子，不惹事儿，真不知说你什么。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-443 sampai 444. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kepala keluarga Huang akhirnya mengetahui perlawanan yang dilakukan oleh keluarga Zuo. Dia bersama dan tetuanya pun pergi menemui keluarga Zuo. Di sana mereka pun membagi tugas yang mana Huang Yuolong diminta untuk mengeluarkan Huang Huan. Akan tetapi seberapa keras pun diri yang mengangkat benda ini, Huang Yuolong selalu saja gagal. Dan membuat Huang Huan terus tertimpa oleh harta itu. Pada akhirnya kepala keluarga Huang lah yang akan mengangkat benda berat ini. Meskipun sedikit terangkat, akan tetapi kepala keluarga Huang juga gagal. Qin Chen pun muncul dan meremehkan kekuatan mereka yang bahkan tidak mampu mengangkat hartanya. Tidak mau diremehkan, kepala keluarga Huang kembali menggunakan kekuatannya untuk mengangkat benda itu. Bahkan dia menggunakan kekuatannya yang sangat besar. Akan tetapi alih-alih menyelamatkan Huang Huan, dia justru melukainya. Kesal karena ditertawakan, kepala keluarga Huang pun mulai melancarkan serangan kepada Qin Chen. Totodaji maju untuk melindungi tuan mudanya. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau kekuatan Totodaji berada jauh di atas mereka bertiga. Ia pun mudah menahan setiap serangan yang mereka lancarkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, terlihat kalau kepala keluarga Huang dan yang lainnya benar-benar tidak menyangka dengan kekuatan yang dimiliki oleh tetua Daji. Sedangkan untuk Huan Huan sendiri hanya bisa menonton tanpa bisa memberikan bantuan kepada para penetuanya, yang mana mereka itu terus mendapatkan serangan dari tetua Daji. Di sini kepala keluarga Huang kembali meningkatkan kekuatannya agar bisa menghabisi tetua Daji. Meskipun dia sudah menggunakan seluruh kemampuannya, akan tetapi semua itu masih belum bisa mengalahkan tetua Daji. Justru dia itu sudah mudah melancarkan serangan balik kepada kepala keluarga Huang. Dan sekali lagi ia pun berhasil mementalkannya. Melihat sebuah kesempatan, Huang Yuolong segera melancarkan serangan kepada Qin Chen. Zhao Muxi berencana untuk memberikan bantuan. Tapi Xing Fang menahan ayahnya sebab ini semua bisa dengan mudah Qin Chen atasi. Dan mana saja Qin Chen mulai mengeluarkan kekuatannya dan langsung saja mengarahkan semua itu kepada Huang Yuolong. Akibat hal itu, Huang Yuolong pun harus menerima luka dalam yang cukup serius. Kini ketiga orang itu pun benar-benar telah kewalahan. Totodaji menanyakan kepada Qin Chen mengenai hal yang harus mereka lakukan kepada mereka. Qin Chen hanya tersenyum saja ketika melihat kepala keluarga Huang dan yang lainnya berusaha untuk pergi meninggalkan tempat ini. Totodaji tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia mulai membentuk sebuah pelindung untuk menahan mereka. Tidak itu saja, Totodaji juga menggunakan kekuatannya untuk mengikat keluarga Huang dan membawanya ke hadapan tuan muda Qin Chen. Kepala keluarga Huang yang sangat marah menanyakan sebenarnya apa tujuan mereka melakukan hal ini. Qin Chen malah kebingungan sebab jelas-jelas keluarga Huang lah yang lebih dulu mengirim orang untuk memukuli keluarga Zuo. Jadi bagaimana bisa ini semua adalah salah mereka? Kepala keluarga Huang pun menanyakan keinginan dari Qin Chen. Dan santunya Qin Chen memberikan tendangan manja kepada kepala keluarga Huang sambil mengatakan kalau dia itu tahu keluarga Huang berencana untuk mencelakai keluarga Zuo. Selain itu mereka juga memberikan paksaan untuk mengambil gedung pil keluarga Zuo. Atas apa yang telah mereka lakukan, Qin Chen meminta cincin penyimpanan mereka sebagai biaya ganti rugi. Jika dia menolak, maka Totodaji akan menghukumnya. Siksaannya itu membuat kepala keluarga Huang kesakitan. Ia pun setuju dan akan menyerahkan cincin penyimpanannya. Tidak hanya milik kepala keluarga Huang saja, namun Qin Chen juga mengambil seluruh cincin penyimpanan mereka. Ia pun memberikan semua ini kepada Zhao Muxi dan juga Xing Fang. Mereka berterima kasih atas pemberiannya itu. 你还交出你们的储物戒指。 Setelah semua ini, Qin Chen pun mempersilahkan mereka untuk pergi.
Dato' Daji pun melepaskan ikatannya dan membuat keluarga Huang masih bisa selamat dari kematian. Dalam perjalanan pulang itu, Huang Yolong menanyakan mengenai tindakan apa yang harus mereka lakukan. Kepala keluarga Huang yang marah langsung saja melampiaskannya kepada mereka. Dia meminta Huang Yolong dan yang lainnya untuk kembali pulang, sedangkan untuk dirinya akan pergi ke Papiliun Dan untuk meminta bantuan sebab Huang Daoseng tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang telah meremehkan keluarganya. Scene lalu kembali kepada Qingchen. Dato' Daji penasaran mengapa mereka tidak memusnahkan keluarga Huang. Padahal mereka itu sudah bertindak kurang ajar. Dia yakin kalau cepat atau lambat mereka akan kembali membuat masalah. Qingchen menenangkannya sebab mereka tidak perlu langsung menghabisi keluarga Huang, karena bagaimanapun mereka adalah orang yang memiliki moral. Qingchen meminta Zhou Muxi untuk sementara waktu menutup gedung pil miliknya, karena dia ini akan terlebih dahulu menyelesaikan masalah keluarga Huang. Zhou Muxi paham, akan tetapi dia meminta Qingchen untuk selalu berhati-hati, karena di belakang keluarga Huang ada sosok tetua Papiliun Dan. Qingchen memintanya untuk tidak khawatir, karena tidak akan terjadi apapun kepada dirinya. Dia pun mempersilahkan mereka untuk kembali masuk. 宇德夫人，那是丹阁的几位长老。陈少，走。 Nah, pada keesokan harinya, kita pun diperkenalkan kepada pria kecil yang ditakuti oleh orang-orang di sana. Sampai pada harinya, Tuan He ini bertemu dengan Qingchen dan juga Xing Feng. Melihat wajahnya itu, Tuan He pun mencoba mencocokkannya dan gambar yang dirinya bawa. Pada harinya, ia pun tahu kalau di hadapannya adalah Qingchen. Tujuannya mencari Qingchen adalah permintaan tuannya yang ingin bertemu dengannya. Akan tetapi, Qingchen masih belum tahu apa-apa mengenai orang yang Tuan He bicarakan. Alhasil itu pun membuatnya kesal sebab Qingchen hendak menjadi Raja Obat, akan tetapi dia justru tidak tahu apa-apa tentang tuannya. Padahal tuannya itu adalah guru obat dari Papiliun Xinghong. Namun Qingchen masih belum mengenalnya, yang mana hal itu pun membuat Tuan He menjadi semakin marah. Xing Feng menjelaskan kalau guru Phil Xinghong adalah salah satu dari 3 wakil ketua Papiliun Dan. Selain itu dia juga adalah guru dari wanita suci si Aoling. Qingchen akhirnya paham, namun Tuan He malah kembali kesal. Karena setelah mendengar nama tuannya, Qingchen itu tidak menunjukkan sikap hormat. Ia pun meminta Qingchen untuk mengakui kesalahannya. Akan tetapi Qingchen langsung menyelontek kepala Tuan He yang membuat dia terpental cukup jauh. 我家大人乃当阁，听到我家大人名讳。 Tuan He kesal karena Qingchen itu telah berani memukul dirinya. Akan tetapi Qingchen memberitahu kalau yang berbuat salah adalah Tuan He, karena dia itu berani berbicara seperti itu di hadapan dirinya yang adalah Raja Obat. Alhasil semua orang pun terkejut, dan Tuan He sendiri tidak bisa berkata-kata. Qingchen mengajak Xing Feng untuk melanjutkan perjalanan mereka. Xing Feng memberitahu kalau Qingchen baru saja menyinggung 2 wakil ketua kabinet, dan juga telah mempermalukan anak alkimia Master Xinghong. Akan tetapi Qingchen tidaklah menyesal, sebab dia tahu kalau kemungkinan ada 2 alasan Master Xinghong mengundang dirinya, yaitu mengajaknya bergabung dan juga memberikan peringatan. Ia sudah tahu kalau Master Xinghong memiliki putri suci di bawah komandannya. Jadi jikapun dia bergabung di sana, maka tidak mungkin Master Xinghong menjadikannya putra suci. Jadi sekarang prioritas utama Qingchen adalah bertemu dengan Raja Obat Suani. 陈少， 便是拉拢我，也不可能让我当上圣子。1. 拉拢。 Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat, yang mana Xing Feng memberitahu kalau ini adalah tempat tinggal dari Raja Obat Suani. Melihat tempat itu benar-benar membuat mereka terkejut, karena ini tidaklah besar. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan seorang kakek tua, yang sepertinya dia itu adalah Raja Obat Suani. Kemungkinan dia ini telah sakit parah sebab berjalan saja sulit baginya. Melihat gurunya, Xing Feng pun menjadi sangat sedih. Ia pun bergegas untuk menemuinya dan memberikan hormat kepadanya. Walaupun sudah lama tidak bertemu, akan tetapi Suani sepertinya masih mengenali Xing Feng. Ia pun menjadi sangat terharu karena muridnya ini telah kembali pulang. Suani tahu kalau Xing Feng berhasil menjadi Raja Obat. Ia pun menjadi sangat bangga karena pernah menjadi gurunya. Qing Feng，听说我轩逸的弟子果。 Xing Feng mengajak gurunya untuk duduk dulu lalu memperkenalkan Qingchen kepadanya. Dan ini jugalah sosok yang telah menyembuhkan kelemahan bawahannya. Berkat semua itulah kini Xing Feng bisa menjadi Raja Obat.
Qin Chen pun memberikan hormat kepadanya sekaligus memperkenalkan dirinya. Xuan Yi sudah tahu kalau Qin Chen itu ingin menjadi putra suci. Awalnya dia sedikit ragu dengan kemampuannya. Xing Feng pun memberitahu kalau Qin Chen ini sangatlah hebat. Jadi jika dia berhasil menjadi putra suci, maka Xing Feng yakin nama baik gurunya akan kembali pulih. Xuan Yi paham, apalagi Qin Chen itu sudah menyembuhkan penyakit bawaan dari muridnya, yang bahkan dia saja sulit untuk mengobatinya. Ia pun penasaran sebenarnya dia itu belajar dengan siapa. Qin Chen memberitahu kalau ia tidak belajar kepada siapapun. Jika Xuan Yi ragu dengan dirinya, maka Qin Chen pun akan melihatkan sebuah surat dari teman lamanya. Ia pun memberikan surat itu kepada Xuan Yi. Baru saja membuka surat itu, Xuan Yi langsung saja terkejut. Karena Qin Chen itu adalah orang dari lembah Yaohuanggu. 若前辈有所疑虑， Qin Chen baru mengetahui kalau pemberi kebun obat ternyata adalah orang dari lembah Yonghuang. Berhubung ini berkaitan dengan lembah Yaohuang, maka identitas Qin Chen sudah tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi masalah pemilihan putra suci sangatlah penting. Apalagi baru-baru ini sering terjadi banyak masalah. Qin Chen menenangkannya sebab dia itu akan menyelesaikan semua ini sendirian. Apalagi alasan dirinya menjadi putra suci adalah untuk membalaskan dendam putra suci Lu. Perkataan Qin Chen membuat Xuan Yi menjadi sangat bersemangat. Berhubung dia itu telah memiliki tekad yang sangat kuat, jadi dia pun akan mendukung Qin Chen. Xuan Yi akan menyiapkan surat untuk memulihkan putra sucinya. 关重的，这就准备剑术。 Sebelum semua itu terjadi, kita pun dibawa ke sebuah tempat, yang mana ini adalah kediaman putra suci Jin Zhao. Bawahannya memberitahu mengenai rumor Qin Chen yang tidak menghormati putra suci. Selain itu, sisi kota dan Dao juga sedang membicarakan tentang keluarga Huang yang ditindas oleh keluarga Zhuo. Berita mengenai pemukulan terhadap wakil ketua Papilion Xing Hong juga tersebar di mana-mana. Dia yakin kalau semua ini pasti akan didengar oleh ketua Papilion. Jin Zhao menjadi sangat senang dan dia itu ingin melihat bagaimana Qin Chen bisa menjadi putra suci setelah semua keributan yang dirinya ciptakan. Scene lalu kembali lagi kepada Qin Chen, yang mana Huang Fu mengajaknya untuk menemui ketua Papilion. Akan tetapi dia tahu kalau Qin Chen ini telah membuat begitu banyak masalah. Jadi Huang Fu kebingungan bagaimana cara untuk membelanya. Ia pun memintanya untuk tidak berbicara sembarangan saat bertemu dengan ketua Papilion. Qin Chen hanya diam saja sampai akhirnya mereka pun sampai di depan pintu masuk. Ketua Papilion pun meminta mereka untuk masuk ke dalam ruangannya. 不惹事儿，真不知说。好了， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketua Papilion sepertinya kesal atas apa yang telah Qin Chen perbuat. Akan tetapi Qin Chen itu tidak mau meminta maaf, sebab dia itu merasa tidak berbuat salah. Inilah pertama kalinya ketua Papilion melihat orang yang tidak tahu berterima kasih seperti Qin Chen. Alhasil ia pun akan memberikan hukuman mati kepadanya. Sebuah formasi yang sangat mengerikan pun diciptakan oleh ketua Papilion. Ini semua dia siapkan untuk menghukum Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen itu terlihat santuy-santuy saja dan episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.